Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberi kita kesempatan untuk terus berbuat baik dan memperbaiki diri dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, selawat bermahkotakan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah seluruh umat manusia. Hadirin yang kami muliakan dan pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh edisi 36, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait isu hukum khitan pada anak perempuan ditinjau dari segi syariat, Islam dan medis. Islam mengajarkan kita segala aspek kehidupan dengan berbagai ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Allah mengajak kita untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas atau komprehensif. Maka Islam juga tidak luput memberikan ketentuan-ketentuan terkait dengan khitan pada anak perempuan. Maka untuk bisa menjelaskan lebih lanjut, karena apapun yang diperintahkan oleh Allah tentu akan ada hikmah dan kebaikannya, dan apapun yang dilarang oleh Allah juga akan ada hikmah dan kebaikannya. Maka kita sebagai umat Islam hanya taat kepada Allah, karena semua yang diperintahkan Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka ketika kita langgar, maka akan berbagai musibah akan menimpa umat manusia. Maka untuk mendapat pencerahan yang lebih mendalam terkait dengan khitan pada anak perempuan ditinjau dari segi syariat, Islam dan medis, maka di studio podcast Lentera Umat MPU Aceh telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Rizka Aditya SPOG, dokter spesialis kandungan. Beliau bertugas di Rumah Sakit Zainal Abidin. Kita sapa, gimana Ustazah? Dr. Rizka sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan kita juga akan menyapa Ustazah Rahmatillah. Beliau merupakan anggota MPU Aceh, yang beliau juga merupakan seorang dakwah yang sangat banyak berkontribusi dalam dakwah di Provinsi Aceh. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita saksikan video berikut ini. Khitan atau sunat sudah menjadi kebiasaan yang dikenal Muslim bahkan sejak zaman para nabi terdahulu. Sunat juga termasuk dalam perkara yang difitrahkan untuk manusia, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah sunat juga disyariatkan bagi Muslim untuk menjaga kebersihan tubuh. Sunat bagi perempuan adalah memotong bagian paling bawah dari kulit yang terdapat di bagian atas kemaluan. Lantas, bagaimanakah khitan pada anak perempuan yang ditinjau dari sisi syariat, Islam dan medis? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik, untuk pertama kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan khitan anak perempuan dari sisi medis. Mungkin penjelasannya Bu Dokter terkait dengan apa sih itu khitan bagi anak perempuan dan apa beda dengan anak laki-laki, ya? Gitu dengan Bapak. Baik. Makasih. Terima kasih banyak Bu. Jadi ini memang untuk perempuan ya, khitan atau bahasa medisnya mungkin sirkumsisi, itu agak berbeda dengan laki-laki. Dari segi medis, untuk yang laki-laki itu kami sangat menganjurkan untuk dilakukan sirkumsisi atau sunat pada anak laki-laki, karena penelitian membuktikan bahwa apabila seorang laki-laki dilakukan sunat itu menghindari dari infeksi, termasuk infeksi menular seksual ya. Kemudian juga bahkan ada penelitian mengatakan bisa menurunkan angka kejadian kanker pada kemaluan seperti itu. Kemudian juga tidak mengganggu hubungan seksual. Jadi khitan pada laki-laki itu memang banyak sekali manfaatnya secara medis sehingga sangat dianjurkan.
Namun agak berbeda dengan khitan pada perempuan secara medis. Nah, ini masih kontroversi secara medis. Di beberapa literatur, bahkan beberapa negara itu sudah mengilegalkan sunat pada perempuan kecuali atas indikasi medis tertentu. Kenapa? Karena ternyata khitan ini kan tidak semuanya dilakukan oleh tenaga medis pada perempuan ya. Kalau pada laki-laki biasanya memang tenaga medis karena perlu pembiusan, penjahitan gitu ya, perlu keterampilan khusus. Nah, beberapa daerah atau wilayah, bahkan beberapa negara, khitan ini justru sudah berlebih-lebihan atau sunat pada perempuan ini berlebihan sehingga disebut sebagai female genital mutilasi. Jadi seperti memotong habis bagian genitalia yang sebenarnya sangat berfungsi. Fungsinya itu untuk hubungan seksual ya, kemudian untuk di situ kan juga ada saluran kencing, kemudian juga sebagai jalan untuk keluarnya anak seperti itu. Jadi metode-metode tertentu yang terlalu berlebihan inilah kemudian sehingga di dunia medis khitan pada perempuan itu tidak dianjurkan. Ya, bagaimana perbedaannya? Jadi ada beberapa tipe khitan yang kemudian dikelompokkan oleh beberapa dalam dunia kedokteran ya. Itu ada tipe 1 itu mungkin maaf ini sedikit berbicara agak terbuka, boleh ya Bu? Ya boleh, karena memang kita ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat. Silakan Bu. Kalau yang tipe 1 itu kan kita ketahui ada yang namanya klitoris. Klitoris itu mungkin ada bagian yang sedikit menonjol di area kemaluan wanita ya, yang di puncak, mungkin di bagian atas ya. Di bawahnya itu ada saluran kemih, tempat kita berkemih. Kemudian di bawahnya lagi ada liang vagina, tempat kita melahirkan, seperti itu. Nah, yang dicokeh itu kalau yang tipe 1 itu sebenarnya cuma di ujungnya aja klitoris itu. Namun ada beberapa orang bahkan memotong habis klitoris. Beberapa tipe sunat ya, itu masuk tipe 1. Kalau yang tipe 2 itu bahkan mengambil semua labia minor. Kan kalau misalnya bibir ya, kalau di kemaluan wanita tuh ada bibir yang besar, kemudian di bagian dalamnya ada yang kecil lagi, itu memotong habis sampai ke bibir-bibirnya. Sehingga kalau kita buka tuh polos saja, nggak ada masalah. Nah, tipe 3 itu bahkan nanti sampai liang vaginanya itu sampai kecil. Jadi menyulitkan hubungan seksual, menyulitkan proses persalinan. Nah, tipe 4 tuh bahkan seperti yang menutup habis atau genitalia mutilasinya terlalu ekstrim gitu. Karena itulah mungkin dari segi medis kita sangat tidak menganjurkan yang tipe seperti itu. Karena kita ketahui klitoris itu sendiri adalah kumpulan saraf yang fungsinya tadi untuk kenikmatan seksual pada perempuan. Kemudian juga di bawahnya ada saluran kemih yang apabila kita nanti salah-salah nih potong akan mengganggu proses berkemih, nyeri waktu dia buang air kecil ya, dan mudah terinfeksi saluran kemih karena mungkin salurannya agak tertutup akibat tadi proses khitan yang tidak benar, seperti itu. Terkait dengan mungkin kesalahan di dalam pemotongan mungkin oleh pihak-pihak yang tidak mungkin belajar secara medis, artinya bukan orang medis lah kita bilang. Ada nggak usaha dari, misalnya ini kan ada sebagian masyarakat menganggap kan khitan itu hukumnya sunat. Artinya sunnah dalam sini artinya kalau dilakukan kan dapat pahala. Maka ada nggak usaha dari medis artinya untuk berusaha menjelaskan bahwa pemotongan itu harus ada batas, karena ketika batas itu mungkin melewati batas secara medis kan akan berdampak yang sangat parah, artinya sangat berdampak risiko yang besar kepada yang perempuan. Maka kan kebanyakan anak-anak itu kan perempuan itu kan dikhitan di waktu kecil, bayi biasanya kan sebelum 1 tahun sudah dikhitan. Kalau memang tidak dianjurkan, artinya kan kalau kita membaca buku juga dibilang kalau nggak dikhitan artinya ada perilaku seksualnya yang kadang-kadang lebih nakal misalnya gitu. Apakah memang itu ada dampak atau ada pengaruh daripada khitan itu? Kalau penelitian mengenai keuntungan khitan dari segi perilaku seksual activity pada seorang perempuan itu saya belum pernah mendapat penelitiannya. Mungkin juga keterbatasan yang meneliti atau concern masalah ini. Tapi yang jelas salah satu efek jangka panjang dari khitan yang salah pada perempuan ini adalah justru mengganggu hubungan seksual. Jadi perempuan itu tidak bisa lagi merasakan nyaman ketika melakukan hubungan seksual, dan ini tentu mempengaruhi rumah tangga nanti ke depan kan. Kemudian juga bahkan beberapa literatur mengatakan akan mempersulit persalinan pervaginam.
Jadi karena tadi dia menutup, membuat kecil lubangnya ya. Karena kalau kita sudah ada luka itu apabila sembuh dia tentu akan membentuk jaringan baru, jaringan sikatrik. Kalau nanti tadi terlalu luas daerah yang dipotong, jaringan sikatrik itu akan menutup sehingga lubang vagina akan aksesnya itu akan lebih kecil. Nah, jadi itu akan mempersulit proses seksual activity termasuk tadi proses persalinan seperti itu. Salah satu lagi resiko ke depan efek samping dari hitan yang salah metodenya tadi itu adalah bisa muncul kista pada vagina akibat akumulasi cairan yang tidak tersalurkan dengan baik. Di vagina ini kan spesial, banyak kelenjar-kelenjar yang fungsinya tuh seperti membasahi, melumasi, yang apabila salurannya kemudian sumbat itu akan membuat jadi mudah muncul kista ya. Kemudian juga infeksi saluran kencing berulang gara-gara tadi saluran kencingnya mungkin tertutup akibat penyembuhan luka atau sikatrik yang ditimbulkan dari luka akibat hitan berlebihan tersebut. Jadi literatur yang memperlihatkan keuntungan dari hitan ini saya belum mendapatkan. Udah saya cari searching juga, saya belum mendapatkan. Mungkin juga tadi ya, karena tidak terlalu concern peneliti terhadap manfaatnya. Yang didapatkan adalah banyak justru mudaratnya seperti itu dari segi medis ya Bu. Tadi benar kali kata Ibu, mungkin perlu disampaikan metodenya, batasan apa sih sebenarnya yang harus diambil pada perempuan. Kalau laki-laki kan jelas nih. Laki-laki jelas nampak dia karena memang di luar. Tapi kalau perempuan kan maka kan saya berpikir yang menonjol itu apakah daging atau memang apa gitu. Jadi saya sendiri batasan medisnya saya tidak terlalu jelas, tapi kita pernah membuat seperti seminar mini yang narasumbernya adalah guru saya sendiri ya, dokter, dan dia mengatakan bahwa sebenarnya sunnah dari hitan itu adalah ujung kulit klitoris itu yang kemudian cukup disentuhkan saja dengan ujung gunting, tidak perlu memotong habis atau tidak perlu memotong juga, tidak perlu, cukup menyentuhkan pada ujung kulit tersebut. Jadi dan ingat lagi bahwa setiap perempuan itu berbeda-beda anatominya. Mungkin ada yang modelnya tuh kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah ini juga yang mungkin membuat persepsi orang memotong itu jadi salah. Karena berbeda dengan laki-laki, jelas sekali yang kita ambil itu adalah kulit preputiumnya, tidak batangnya seperti kan, kulit luarnya kemudian dipotong pendek sehingga ini mempermudah dia berkemih, menghindari infeksi ya, menghindari dari penyakit seperti kanker gara-gara ketutup tadi ya. Makanya berbeda dengan yang perempuan, batasannya ini mungkin agak sedikit belum terlalu jelas dari segi agama yang mana sih harus dipotong sebenarnya seperti itu. Dan tapi kalau yang tadi ya Bu ya, tadi yang kita sarankan itu adalah hanya menyentuh ujung dari klitoris yang ada seperti kulit yang menonjol dan berlipat. Nah itulah yang mungkin sedikit disentuh atau dibuang sedikit. Dan nggak perlu memotong sampai habis atau wajib mengeluarkan darah, itu enggak. Karena dalam yang saya pahami, mungkin nanti Ustazah bisa juga memperbaiki ya, yang saya pahami itu tidak wajib mengeluarkan darah seperti itu. Dia cuma seperti menyentuhkan ujung gunting saja ke ujung klitoris tadi itu aja. Artinya kalau sekedar menyentuhkan gunting ini kan tidak akan memberikan dampak apa-apa. Tapi ini kan kebanyakan ketika memang dilakukan hitan itu kan mengeluarkan darah. Betul. Maka saya pribadi juga kadang agak ketakutan, ini benar nggak dipotongnya ketika memang anak masih kecil-kecil kan. Jadi ini mungkin perlu kita beritahu kepada masyarakat, terutama orang yang memang terlibat di dalam kegiatan proses daripada kita terhadap perempuan. Maka tanggung jawab kita semua adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga dampak buruk daripada hitan yang dilakukan terhadap perempuan itu kan tidak berdampak sampai ke masa tuanya gitu kan, karena apalagi mengganggu proses hubungan suami istri. Maka satu lagi yang terkait tadi, karena ini kan rata-rata orang bisa ada perilaku anak remaja putri yang itu agak nakal mungkin. Itu orang mempertanyakan, udah dihitan nggak waktu kecil? Maka ketika dikatakan hanya, artinya kita secara medis hanya menyentuhkan gunting pada kulitnya yang memang perlu disentuhkan, itu kan berarti kan tidak punya dampak yang begitu besar kalau kita pikir. Maka mungkin yang terkait perilaku itu apakah memang ada pengaruh atau tidak sih? Kalau kita berbicara masalah perilaku, kalau kami dari dunia kesehatan tentu berkesimpulan suatu individu itu terbentuknya individu itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya.
Salah satunya genetik, itu nggak bisa kita ubah gitu ya. Kemudian ada lingkungan, environment. Jadi lingkungan sekitar kita itu akan membentuk perilaku. Seperti contoh kalau tikus ya, kita setiap hari kasih tahu dia, setiap bunyi bel kita kasih makan, dia akan kumpul di dekat tempat makan. Setiap bunyi bel nampak makan. Setiap bunyi bel, akhirnya muncullah perilaku terkebiasaan dia. Kalau sudah bunyi bel, dia dari mana-mana pun dia akan mengumpul di tempat lubang makannya, karena di situ akan dikasih makan, seperti itu. Nah, itu adalah contoh perilaku yang dibentuk dari lingkungan. Jadi kalau kita berbicara masalah seseorang berperilaku salah, lalu mengkaitkan dengan khitan ini, sepertinya harus banyak lagi kita lakukan research atau penelitian lebih lanjut, benar nggak memang karena khitan ini saja atau ada yang lain faktor yang mempengaruhinya, seperti itu. Tapi mungkin ada pengalaman pribadi Bu, bisa kita sampaikan ya. Kalau di Aceh saya belum pernah melihat khitan atau sirkumsisi pada wanita tuh yang sampai mengubah bentuk anatomi gitu ya dari kelamin perempuan. Tapi saya pernah bertugas di sebuah daerah di Jawa Barat, itu bahkan memang kalau kita lihat vagina itu sudah rata, tidak ada lagi, cuma ada lubang sedikit untuk saluran kencing dan lubang untuk melahirkan. Jadi rata semua. Itu memang budaya di sana. Memotong habis. Dan ketika itu dia sedang hamil dan kami sampai ragu untuk melahirkan secara normal karena lubang vaginanya sangat kecil dan sudah tertutup sikatrik. Jadi kalau misalnya robek itu takutnya robeknya sampai ke saluran kencing. Mungkin persepsinya ketika dia dipotong habis, itu kan ada luka yang harus disembuhkan, mungkin dia akan membekas. Maka tidak boleh kita potong, memang jangan sampai ada luka yang bisa menutup. Jadi dan ternyata praktek yang ini mungkin agak salah sepertinya, karena di Aceh saya nggak pernah menemukan yang seperti ini. Praktek salah ini ternyata berkembang juga di masyarakat kita di Indonesia mungkin. Kalau ya saya baca literatur, mereka lebih concern ke Afrika ya. Di Afrika mungkin yang lebih banyak female genital mutilasi. Tapi kalau misalnya ternyata jadi perlu pencerahan juga untuk pelaku yang membuat sirkumsisi atau khitan pada perempuan, bahwa tidak perlu memotong sampai semuanya seperti itu. Justru itu banyak mudaratnya, susah berkemih. Ini melahirkan bagaimana ini, kami juga bingung kan. Ini kalau robeknya ke atas, jangan-jangan saluran kencingnya ini bisa rusak juga ke bawah, nanti saluran buang air besarnya juga kena seperti itu. Jadi memang perlu concern kita mengenai batasan khitan pada perempuan ini. Baik, sekarang kita lanjut kepada Ustazah Rahmatillah MAG terkait dengan hukum khitan bagi anak perempuan sesuai dengan syariat Islam. Kami persilahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Ibu Zahara. Baik para pemirsa, kalau berkaitan dengan khitan ya gitu ya. Kalau dikatakan khitan itu barangkali kenapa hari ini menjadi sesuatu yang seolah-olah kenapa mesti dibahas kan gitu. Sementara kalau untuk yang laki-laki malah dibuat acara walimatul khitan. Nah gitu ya. Saya sering malah mengatakan ke tengah-tengah masyarakat, kalau mau dibuat acara, tulislah walimatul khitan. Jangan buat acara sunat Rasul yang mana nih yang disunat nih, kan itu ceritanya kan. Jadi bahasanya itu jangan-jangan bias, nah gitu kan. Kalau kita mengaku bahwasanya umat Islam ini adalah salah satu rujukannya adalah millat Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim, maka di An-Nahl ini disebutkan di ayat 1, 2, 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ketika perintahnya adalah Allah mewahyukan kepada Muhammad untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif. Kenapa? Karena Ibrahim itu bukan orang musyrik gitu kan. Kalau kita mengaku bahwa kita umat Muhammad, baik laki-laki atau perempuan, maka seyogianya masalah khitan ini include di dalam syariat Islam. Nah gitu. Lalu kenapa hari ini yang disorot seolah khitan yang ada di dalam agama Islam? Sementara kita tahu orang lain juga melakukan khitan. Di Alkitab itu sendiri juga mereka melakukan khitan. Meskipun yang disebut kadang-kadang ini, mohon maaf ya, saya sering melihat kenapa kalau yang keluar itu dari umat Islam itu seolah perlu didiskusikan, perlu dikaji, perlu dipertanyakan.
Sementara orang lain melakukan itu. Alasan ketika ditanya kenapa mereka melakukan itu, mohon maaf khususnya barangkali untuk khitan perempuan, dengan alasan bahwa supaya mengontrol kebinalan seorang perempuan di dalam aktivitas seksualitasnya. Nah gitu ya. Nah jadi benar atau tidak kondisi ini, apabila orang lain juga melakukan itu, maka hal ini sepertinya bukan sesuatu yang begitu untuk dibahas. Tetapi kalau memang itu pun dibahas, maka tugas kita selaku umat Islam, kaum muslimin adalah bagaimana mampu menjelaskan setiap syariat yang ada di dalam Islam ini, lalu bagaimana kita mampu untuk mengamalkan atau mengimplementasi dalam kehidupan kita, bukan atas dasar oh saya mau ini karena alasannya kesehatan. Enggak, alasan utamanya adalah karena itu syariat. Karena dikatakan Rasul salah satu fitrah manusia itu salah satunya adalah berkhitan, potong kuku, memotong bulu kemaluan. Itu kan salah satu fitrahnya gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya memang itu sudah disampaikan oleh Rasul, karena Rasul ketika menyebutkan di dalam hadis itu tidak mengatakan khitan laki-laki, enggak. Tapi disebutkan salah satu fitrah itu adalah khitan, memotong kuku gitu kan. Jadi itu include semuanya. Jadi kenapa kita melakukan itu? Pertama sunnah Rasulullah SAW yang mengikuti juga kepada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tentunya orang pertama yang menerima ajaran itu adalah Nabi Ibrahim dalam usia 80 tahun. Nah, jadi kalau saya dikatakan khitan ini tidak perlu dipermasalahkan, tetapi karena memang MPU sendiri sudah mengeluarkan tausiah nomor 7 tahun 2024 ini terkait mengenai, karena kemarin itu disandingkan isu ini. Kenapa kok isu ini menjadi kemudian hangat untuk diperbincangkan? Di satu sisi khitan perempuan ini yang juga merupakan fitrah. Kalau Ibnu Qudamah mengatakan ini suatu kemuliaan, kalau Imam Syafi'i malah mengatakan juga wajib. Nah gitu kan, karena posisinya laki-laki perempuan beramal salih mendapatkan pahala yang sama, berbuat dosa mendapat juga dosa yang sama. Kenapa di dalam perlakuan seperti ini kok sudah berbeda? Nah gitu. Jadi ketika Imam Syafi'i meletakkan itu suatu kewajiban, kita menerimanya ya sebagai suatu norma yang memang berhak kita terima. Jangan kita mau untungnya saja gitu kan. Nah jadi kenapa kemarin itu MPU mengeluarkan tausiah ini? Karena pada saat itu juga dikeluarkan PP nomor 28 tahun 2024 mengenai pembagian alat kontrasepsi kepada remaja. Nah gitu kan. Kenapa itu kemudian negara yang turun tangan dalam hal ini, kepala negara, lalu kemudian menjadikan ini sebagai dasar supaya menghindari banyaknya terjangkit penyakit AIDS atau sifilis dan lain sebagainya. Sementara khitan perempuan dari pihak medis itu mengatakan dilaranglah yang begini yang begitu gitu kan. Jadi makanya ini barangkali karena memang tusi kita sebagai anggota MPU menyampaikan ini supaya masyarakat tahu bahwa MPU sudah mengeluarkan 6 tausiah. Yang pertama, bahwa khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah, aturan dan syiar Islam. Lalu yang kedua, khitan bagi laki-laki dan perempuan dapat dilakukan secara medis dan profesional serta tidak membahayakan. Dalam artian itu ada dia fasilitas medisnya untuk melakukan itu. Lalu kemudian MPU Aceh menolak dengan tegas penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Artinya apa? MPU bertugas untuk mengawal maqasid asy-syariah. Ketika misalnya ini peraturan pemerintah, ketika peraturan pemerintah itu melanggar dengan ketentuan Allah, maka MPU pasti akan menyampingkan yang peraturan pemerintah tapi mengedepankan peraturan Allah, karena itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Lalu kemudian yang kelima, diminta kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan kekhususan Aceh dalam prinsip-prinsip syariat Islam dan adat Aceh terkait larangan khitan perempuan dan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Dalam artian apa? Kita tinggalkan yang PP ini. Kenapa? Karena la ta'ata li makhluk fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Dalam kemaksiatan, membagi alat kontrasepsi sama dengan menyuruh mereka berzina.
Itu sama dengan dan secara terang-terangan memfasilitasi. Artinya kita sudah pasang badan nih dengan Allah. Allah melarang mendekati zina, lalu manusia menyediakan sarana supaya anak-anak ini bisa melakukan zina dengan legal. Nah itu. Lalu kemudian tausiah yang keenam, diminta kepada instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta untuk memfasilitasi pelayanan khitan bagi perempuan. Nah, jadi kalau seandainya MPU sudah melakukan ini, artinya bahwa ketika MPU adalah lembaga yang linier, setara dia dengan lembaga lain di pemerintah Aceh, maka lembaga kesehatan pun berhak dan wajib seharusnya mendengar, menjalankan tausiah yang ada di MPU. Kenapa? Karena MPU adalah lembaga yang akan mengeluarkan fatwa dan tausiah terkait syariat Islam dan juga pelaksanaan seluruh syariat Islam itu kepada masyarakat muslim. Ini untuk digarisbawahi kepada masyarakat muslim supaya nanti tidak bias ketika di lapangan. MPU mengeluarkan fatwa, sementara di Aceh bukan cuma orang-orang Islam, yang bukan orang Islam nggak ada urusan dengan ini. Tegas, MPU itu tegas. Yang akan masuk dalam tausiah ini siapapun yang mengaku dirinya muslim, selesai. Ini kan kebanyakan daripada medis mengatakan tidak dianjurkan untuk melakukan khitan. Artinya memang punya tugas daripada MPU ataupun kita juga membalikkan untuk menyampaikan kepada medis bahwa memang sudah ada keputusan daripada MPU. Benar, untuk karena memang Syafi'i tadi mengatakan wajib hukumnya. Ketika wajib kan tidak mungkin nggak kita lakukan. Maka ketika ini mungkin pernyataan medis pun ke depan itu kan harus berubah dengan ada ketentuan ini. Iya, benar. Nah, ini mungkin ada persoalan lagi ketika sekarang kan mu'alaf perempuan yang orangnya sudah dewasa, bahkan mungkin sudah tua. Nah, gimana nih ketika sekarang pelaksanaannya untuk dikhitan misalnya? Sekarang begini, dia itu ketika yang Syafi'i mengatakan ini adalah suatu kewajiban. Kalau merujuk kepada usia Ibrahim alaihissalam melakukan khitan di usia 80 tahun, maka tidak tertutup kemungkinan siapapun yang mendeklar dirinya itu menjadi muslim, maka akan menjalankan ini. Oh, ketika sesuatu dan lain hal merasa begini atau merasa begitu, itu balik lagi kepada sejauh mana seseorang itu akan melaksanakan syariat Islamnya secara kafah. Nah, jadi itu. Jadi seyogianya ketika sudah menerima yang satu, maka include menerima semuanya. Karena kenapa? Saya juga baca beberapa literasi itu di Jayapura, orang-orang dewasa itu juga melakukan khitan. Kenapa? Karena mengambil manfaat dari kesehatannya. Nah, jadi itu. Kenapa yang mengambil manfaat kesehatan lalu tidak menjadi sesuatu hal yang harus diusik untuk dibahas? Kenapa orang yang melaksanakan ajaran Islamnya kok lalu kemudian menjadi satu pembahasan? Nah, jadi itu. Ini terkait dengan kalau hikmah kita tadi kita mungkin sudah membahas. Artinya memang kita itu punya kelebihan selain kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari segi medis juga sudah dibahas tadi. Mungkin kita sedikit membahas bagaimana beda kita dalam Islam dengan agama lain, karena memang sebenarnya kita sudah ada juga di agama-agama lain. Ada nggak perbedaannya? Kalau metode ataupun teknik khitan di dalam Islam itu Rasul sudah mengatakan bahwa ketika mengkhitan perempuan itu tidak berlebih-lebihan. Dalam artian itu hanya di sedikit saja di bagian, mohon maaf, atas klitorisnya, supaya memang yang pertama itu hikmahnya pasti. Ketika dikatakan Rasul melarang ketika orang Madinah itu ingin melakukan khitan dengan mengatakan jangan berlebih-lebihan ketika melaksanakan khitan, apalagi kepada perempuan, gitu kan? Karena memang itu di situ include dia sebagai alat untuk melakukan istilahnya buang air kecilnya lah, gitu kan. Jadi kan nggak sampai segitunya. Jadi batasan itu harus dipahami. Makanya kenapa MPU mengeluarkan tausiah dan menghimbau kepada lembaga penyedia layanan kesehatan supaya itu tadi jangan nanti kalau dilakukan oleh bidan kampung misalnya, udah alasannya oh ini terlalu berat. Makanya mereka yang punya standar, mereka yang punya pemahaman mana batas untuk seseorang perempuan itu untuk sarana ketika dia akan buang air kecil, maka mereka lebih paham tentang itu. Maka selama ini kita sering mendengar ada khitan massal untuk laki-laki dan ada sunatan massal untuk perempuan nggak ada, kan? Karena sebenarnya dengan begini, ada dan MPU bisa tidak mesti ada sunatan massal untuk perempuan. Kenapa?
karena perempuan itu kan memiliki rasa malu yang lebih. Nah, gitu kan. Jadi mending tidak usah, tapi dilakukan langsung ketika dia pun masih kecil. Nggak perlu dibuat besar-besaran, nggak perlu. Nah, itu sebenarnya yang laki-laki juga nggak seperti itu seharusnya. Tetapi yang kita ambil adalah syariatnya, pelaksanaannya, bukan kepada prosesi yang besar-besaran dibuat oleh enggak seperti itu. Alhamdulillah Ustazah, ini kita sudah berada pada penghujung acara pembicaraan kita pada hari ini, maka mungkin bisa disampaikan kesimpulan daripada perbincangan kita pada kesempatan ini. Silakan Ustazah. Baik, kesimpulannya adalah ketika kita sudah mengaku bahwa amantu billah wa bima qalallah, amantu birrasul wa bima qalal rasul, maka lakukanlah apa yang sudah disampaikan oleh syariat. Yang pertama, kenapa melakukan itu tanpa syarat? Arti tanpa syarat, nggak perlu harus ada embel-embel keperluan kesehatan, kecantikan dan lain sebagainya, tidak. Tapi menerima karena kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian kita harus bisa membedakan mana syariat untuk mensejahterakan, mana ajaran yang memang itu menyesatkan. Jadi sekarang tolonglah perbaiki diri, bahwasanya lakukan syariat Islam ini secara kafah, tinggalkan meski itu adalah aturan yang dibuat oleh orang yang berpengaruh di negeri kita ataupun di tengah-tengah masyarakat kita. Sepertinya seperti itu. Karena ketika udkhulu fisilmi kafah, tujuannya adalah supaya kita bisa hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah insyaallah. Mungkin karena ini sudah berada pada akhir dari pertemuan kita, mohon Ibu Dokter bisa memberikan sedikit konklusi atau kesimpulan terkait dengan materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Untuk sunat atau khitan pada perempuan dari segi medis, kita sangat menyarankan untuk dilakukan oleh petugas medis ya. Karena untuk bisa membedakan yang mana anatomi kelamin wanita yang memang harus ambil atau dipotong ya. Dan jangan sampai terlalu berlebihan dalam memotong, karena itu justru akan membawa mudarat bagi si perempuan tersebut. Jadi secara medis khitan pada perempuan ini silahkan dilakukan tentu dengan pemantauan dari tenaga medis, dan sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Bu Dr. Rizka Aditya SPOG yang telah bersedia hadir pada podcast Lentera Umat MPU Aceh hari ini dalam edisi 36. Kita sudah berbincang banyak, mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa mengambil pencerahannya, bisa mengambil manfaatnya. Maka di sini kami juga bisa memberikan suatu kesimpulan bahwa khitan bagi anak perempuan secara medis tidak dianjurkan, karena ditakutkan nanti ada prosesi khitan yang tidak sesuai dengan medis, itu akan berdampak kepada terjadinya risiko di dalam proses nanti kehamilannya ketika melahirkan, dan juga bisa merusak mungkin saluran kemih yang ada pada perempuan ketika ini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan medis. Dan kita juga berharap mungkin kepada stakeholder medis juga bisa memberikan pencerahan yang lebih mendalam atau sosialisasi kepada pelaku-pelaku khitan anak perempuan yang mungkin berada di lingkungan masyarakat. Mungkin ini saja dari kami selaku host, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.